Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah renungkan Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 11 dan beberapa bagian tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Minggu lalu kita bicara tentang Petrus. Bagaimana seorang yang penuh dengan kekurangan itu, tapi berdiri teguh dalam segala kekurangan, bahkan dalam dosa sekalipun, ketika dia menyangkal Tuhan, dia berdiri teguh, dan akhirnya nanti setelah itu mungkin berikut kita akan renungkan ketika Tuhan berkata padanya, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saya katakan minggu kemarin, seandainya Petrus mundur, seandainya Petrus tidak patuh pada Tuhan, seandainya Petrus tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mungkin tidak akan ada kata kepada Petrus, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita juga sudah bicara tentang perempuan-perempuan yang datang dan melupakan apa yang pernah Yesus katakan, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Hari ini kita bicara tentang satu perempuan, Maria Magdalena. Maria Magdalena. Ibu-ibu sudah pernah berdiskusi tentang Maria Magdalena, seorang perempuan yang memeluk Tuhan dengan erat, seorang perempuan yang mengasihi Tuhan. Bahkan orang di luar sana pernah mengatakan Yesus sebenarnya menikah dengan Maria Magdalena, karena cinta Maria luar biasa. Itu penghinaan kepada Tuhan. Tapi saya sudah katakan, saudara, Tuhan kita tidak dapat dihina, karena dia sekarang ada di surga. Dia ada di surga sekarang, dan tidak ada yang dapat menghina. Tidak ada hinaan yang dapat menyentuh Tuhan kita. Tidak ada. Tapi mari belajar dari Maria di sini, saudara. Pasal 20, Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Maria datang pagi-pagi kepada di kubur, ya, ayat 1 itu kalau saudara lihat pasal 20. Lalu dia pulang, lalu dia bilang pada Simon dan Petrus, Tuhan telah diambil. Tuhan telah diambil. Dia pulang dan dia bilang pada Petrus, dan Petrus serta Yohanes, murid yang dikatakan di sini itu adalah Yohanes penulis kitab ini. Petrus dan Yohanes berlari. Yohanes lari terlalu kencang, Petrus kalah karena Petrus sudah tidak terlalu kuat dia. Dia sudah menikah, Yohanes masih muda. Yohanes tiba duluan di situ, dan Petrus masuk ke dalam. Dia melihat kain kafan dan kain peluh berada di tempat tubuh Tuhan tidak ada. Lalu Petrus pulang. Ayat 10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Kasihan sekali Maria, saudara. Maria Magdalena. Pagi-pagi dia sudah datang di kubur Tuhan. Lalu ketika dia datang, dia lihat pintu kubur atau batu yang menutup pintu itu, menutup kubur itu, sudah tergeser. Dia tidak masuk ke dalam waktu itu. Kalau saudara lihat di situ, dia langsung pulang dan lapor pada Simon Petrus. Dia pulang sendiri dengan kesedihan yang dalam. Seorang perempuan muda yang mengasihi Tuhan. Dia datang di kubur pagi-pagi benar, matahari belum ada, dia sudah datang di situ untuk melihat Tuhannya. Sepanjang sabat dia berpikir, bagaimana Tuhannya? Apakah kami sudah menguburkannya dengan layak? Saudara, mereka harus lihat itu. Apakah Tuhannya sudah dikubur dengan layak? Saya agak sedih ini kalau sudah bicara tentang kuburan. Gimana ya? Apakah Tuhan sudah dikubur dengan layak? Mereka bawa rempah-rempah. Tapi setelah dia tiba, saudara, kubur sudah terbuka. Dan dia lari pulang lapor pada Petrus. Petrus, Tuhan sudah Tuhan kita, itu kata yang dia pakai. Tuhan kami. Tuhan sudah diambil. Tidak ada Tuhan sekarang. Dan dia ditinggalkan sendiri. Pada waktu dia pulang sendirian berjalan ke rumah, di tempat di mana mereka berkumpul, dia berjalan dengan sedih, Tuhan tidak ada. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana kesedihan itu. Seorang yang sangat mencintai Tuhan. Lalu dia pulang, Tuhan sudah tidak ada. Dia datang dengan sedih sepanjang 3 hari itu, dia sedih. Dan dia datang dengan sedih, setelah itu tidak ada lagi, dia balik lagi. Dia bilang pada Petrus, Tuhan kita sudah tidak ada.
Petrus dan Yohanes tidak peduli sama Maria. Maria yang memberitakan firman, tapi dia memberitakan kejadian di sana. Tapi dia tidak dipedulikan oleh Petrus. Oleh Petrus dan Yohanes. Maria tidak. Apa namanya? Tidak dipedulikan oleh Petrus dan Yohanes. Maaf, saya tidak lihat gambar di sini. Saya tidak lihat view itunya di sini. Maaf, saudara. Maria ditinggal sama Petrus dan Yohanes. Mereka lari duluan. Maria jalan lagi dalam keadaan sedih. Maria nggak mungkin berlari karena dia sudah pergi, lalu balik lagi, sekarang dia balik lagi, saudara. Dan Petrus masuk ke dalam dan Yohanes lihat ada di situ kain peluh dan kain kafan. Apa yang terjadi berikut? Petrus pulang. Petrus dan Yohanes pulang kembali. Maria sendirian. Seorang perempuan yang sangat sakit ketika Tuhannya tidak ada. Sekarang sendirian lagi. Oops. Tidak ada. Maria sendirian di situ. Tuhan tidak ada, teman-teman tidak ada. Saudara, bisa bayangkan nggak susahnya Maria? Tidak ada. Tuhan tidak ada, teman-teman tidak ada. Dia sendiri di situ dan menangis. Kalau kita ada di posisi Maria, kira-kira bagaimana ya, saudara? Ya, dalam keadaan sedih, Tuhan mati karena dibunuh, digantung, disiksa, Tuhan yang menderita, dan dia lihat itu. Ketika Tuhannya dikubur, dia lihat itu. Dia balik lagi untuk lihat, dia akan cek apakah Tuhan sudah dengan benar dikubur dengan benar. Dia balik lagi ke situ, tapi tidak lihat lagi. Tidak ada lagi Tuhan di situ. Teman-teman dia tinggalkan dia terpisah dari perempuan-perempuan, dari teman-teman yang lain. Dia terpisah dia dari sana. Tidak ada teman dia. Petrus dan Yohanes juga meninggalkan dia, laki-laki yang dia berharap dapat menghibur dia. Orang yang dia harapkan dapat menghibur dia, kali itu tidak ada. Orang yang diharapkan dapat menghibur dia, memberi kekuatan kepadanya, kali itu tidak ada. Pergi semuanya. Teman-teman perempuannya juga sudah pergi. Oke, saya mau ini sedikit. Kalau saudara melayani lalu tidak ada orang bersama saudara, saudara masih melayani tidak? Tadi malam kita rapat, cuma berapa orang langsung hilang itu orang dari rapat-rapat. Kalau saudara sendirian, mau melayani, saudara punya tekad mau melayani, hebat banget. Lalu akhirnya saudara sendirian, saudara masih mau maju? Begini deh, kita mau PA atau kita mau apa, tapi akhirnya cuma saya sendiri. Karena saya cuma sendiri, jadi sudahlah. Ya kan? Sudahlah. Maria gimana Maria? Mari kita lihat ini, saudara. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyenguk ke dalam kubur itu. Sambil menangis ngintip ke dalam. Saudara. Nggak pulang Maria, saudara. Saudara, Maria nggak mundur. Ditinggal sama teman-temannya.
ditinggal sama Petrus dan Yohanes. Enggak, Maria enggak mau keluar dari kubur. Maria tidak mau jauh dari kubur Tuhannya. Nanti saudara lihat dia menggunakan kata apa. Saudara ingat tadi ayat 2 saya baca, dia bilang apa? Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Nanti di sini saudara akan lihat ketika dia bilang begini, Tuhanku. Bukan Tuhan, Tuhan kita sudah diambil. Tapi karena kalian pergi dari saya, karena kalian membiarkan saya sendiri, timbul di hati Maria. Timbul di hati Maria, saudara. Tidak ada orang bersama-sama dengan dia. Dia sendirian. Apa yang kata yang dia gunakan? Tuhanku. Bukan lagi Tuhan kita. Ternyata nggak apa-apa saudara ditinggalkan oleh orang lain. Tidak apa-apa saudara ketika saudara sendiri. Tidak apa-apa ketika harus berjalan dengan Tuhan atau berada bersama-sama dengan Tuhan dan orang lain tidak ada bersama-sama saudara. Ganti aja kata Tuhan kami menjadi Tuhanku. Tuhanku diambil orang. Saudara, dia menangis. Dia menangis, dia menyengguk ke dalam kubur. Pas dia masuk ada 2 orang. Di sini ada malaikat. Enggak tahu dia kalau malaikat. Ini saudara. Ini situasi Maria nih. Tadi saya bilang, pergi Petrus, semua sudah pergi sendiri lagi menangis, lalu dia masuk ke dalam, kok ada 2 orang di dalam. Kalau saudara waktu itu di situ, apalagi ini kan perempuan, saudara. Kalau laki-laki pun akan mikir, siapa di dalam ini? Ini siapa di dalam? Kan tadi nggak ada. Petrus sudah pulang. Kok ada orang di dalam? Siapa? Dari mana dia datang? 2 orang, saudara. 2 orang tadi sudah pulang. Petrus dan Yohanes sudah pulang. 2 orang tadi sudah pulang. Sudah? Saudara? Yang dia tunggu adalah Tuhan. 1 orang. Kok ada 2 orang di dalam? Apa saudara nggak berdiri bulu kuduk? Pada pagi-pagi itu? Apa saudara tidak akan, ini siapa di sini? Bukankah Maria akan kaget sekali dan mungkin takut? Dan 2 orang malaikat berpakaian putih duduk di sebelah kepala dan lainnya duduk di kaki dekat Yesus berbaring, dekat mayat Yesus berbaring yang Maria tahu itu maksudnya. Saudara, dia belum sempat bicara apa-apa, mungkin kaget. Terus saya berpikir, saya menggambarkan itu di kepala saya, dia masuk lalu dia intip, ada 2 orang di situ. Dia baru mau bereaksi, orang bilang begini, 2 orang itu bilang begini, Ibu, mengapa engkau menangis? Mereka belum tanya, kamu cari apa? Ibu cari apa? Yang mereka lihat adalah hati Maria ternyata, saudara. Yang mereka lihat adalah kesedihan Maria. Tuhannya mati. Teman-teman perempuannya terpisah dari dia. Yang laki-laki juga pergi 2 orang. Sekarang dia bertemu dengan 2 orang. Diganti oleh Tuhan. 2 malaikat menggantikan 2 orang temannya yang pergi tadi. Ketika dia dalam sedih dan ketakutan, saudara. Lalu, orang itu bilang, mengapa engkau menangis, Ibu? Saudara bayangkan itu situasi itu. Dalam keadaan takut dan bingung, tiba-tiba bilang, mengapa engkau menangis, Ibu? Mengapa engkau menangis? Yang dilihat adalah hatinya. Kesedihannya Maria. Saudara bayangkan itu situasi itu. Dalam keadaan takut dan bingung, tiba-tiba bilang, mengapa engkau menangis, Ibu? Mengapa engkau menangis? Yang dilihat adalah hatinya. Kesedihannya Maria. Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku. Saudara lihat itu? Di Fatsal 20 ayat 2 dia bilang, Tuhan kita sudah pergi. Sekarang dia bilang, Tuhanku. Hubungan sangat pribadi dengan Tuhan, saudara. Pantesan Maria berani ya. Pantesan Maria cinta pada Tuhannya ya. Dia punya cinta yang luar biasa, bukan cinta romantis, saudara. Bukan cinta yang kalau dapat keuntungan tetap cinta, kalau keuntungannya mulai tidak ada cinta. Kalau cinta itu cuman apa? Mendapatkan keuntungan. Cinta itu kalau dia cinta, tetapi setelah dia mulai berpaling kepada orang lain, cinta itu mulai turun. Maria atau dia akhirnya dulu saya cinta dia karena dia bikin roti 5 roti 2 ikan, saya sayang dia, saya kasih dia, saya hormati dia, saya cinta dia karena dia membuat mujizat. Tapi setelah dia mati, kayaknya nggak usah cinta deh. Saudara, ada banyak cinta begitu ya. Cinta
romantis. Cinta tergantung situasi. Cinta yang kalau lagi baik-baik, cinta. Kalau sudah tidak baik, apalagi kalau dia sudah, sudah mati, saudara. Mati, ya kan? Sudah begitu mati, nggak ada lagi, sudah nggak ada. Ya, tapi Maria bilang, Tuhanku. Saya bilang tadi, saudara, ketika tidak ada orang, ketika tidak ada lagi bersama-sama dengan saudara, katakan seperti Maria, Tuhanku. Ada Tuhanku, saudara. Itu hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Ketika dia bilang Tuhanku, bukan Tuhan kami. Benar tadi itu Tuhan kami, tapi sekarang ini Tuhanku. Tuhanku diambil orang. Itu kan yang dia bilang. Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tuhanku diambil orang, saudara. Itu Maria bilang. Saya mau ulang lagi, saudara. Ketika satu saat saudara, kalau mengasihi orang, mengasihi Tuhan, kasihlah Tuhan dalam keadaan apapun, saudara ya. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kasihlah Tuhan dalam keadaan apapun. Karena dia adalah Tuhanku. Bukan lagi Tuhan kami, bukan cuma Tuhan kami, tapi Tuhanku. Maka kasihlah Tuhan dalam keadaan apapun. Orang lain tidak mengasihi Tuhan. Orang lain mungkin meninggalkan kecewa karena Tuhan. Gunakan kata itu, Tuhanku. Engkau Tuhanku. Saudara, setelah berkata demikian, nah ini di sini. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Saudara, kalau saudara mengasihi orang, cinta orang, gerak-geriknya kan saudara tahu ya? Saya lihat, oh iya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara, Maria sedih, tidak takut tadi, ya, ditinggal orang, dan dia bilang itu Tuhanku. Tapi ternyata ketika Yesus ada dekat dia tidak kenal Yesus, saudara. Siapakah engkau? Lalu dia bilang gini, sesudah kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Sama dengan malaikat tadi, Ibu, mengapa engkau menangis? Yang berikut di bawah, siapakah yang engkau cari? Saudara lihat, Maria bilang apa? Tuhanku. Tidak ada. Yesus tanya padanya, siapakah yang engkau cari? Bukankah Tuhan tahu apa yang dibuat oleh Maria? Bukankah Tuhan tahu apa kerinduan Maria? Maria mengasihi Tuhannya. Maria tahu Tuhannya, mengasihi Tuhannya, dia tahu Tuhannya. Oh, itu Tuhan saya. Itu di bayangan Maria. Tetapi ternyata berbeda ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan. Malah dia kenal itu kalau Tuhan. Jadi Tuhan bilang dia, Maria, Ibu. Aduh, enak banget ini. Saudara, Tuhan panggil dia dengan lembut. Ibu, sama dengan yang ayat 13 itu. Ibu, siapakah yang engkau cari? Siapakah yang engkau cari? Kalau di ayat 13, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Siapa yang engkau cari? Engkau cari siapa, Maria? Di hidupmu yang sendiri, di hidupmu yang tidak ada orang di sekitarmu, di hidupmu yang penuh kesedihan, di hidupmu yang tertekan itu, Ibu, siapakah yang engkau cari? Ketika engkau menderita, ketika engkau tidak punya siapa-siapa, di tempat yang kosong itu, di mana semua orang pergi darimu, ketika engkau berharap pada seseorang, pada orang-orang untuk menolong engkau, berteman denganmu, tapi tidak ada lagi orang di sekitarmu, ada suara yang akan bertanya padamu, siapakah yang engkau cari? Saudara, pernah merasa itu? Pernah merasa sendirian? Wah, ini teman apa? Pelayanan, teman bisnis, teman sekolah, teman lama, teman karib. Tidak ada lagi. Tidak ada. Pantasan ada lagu yang ditulis oleh penulis yang luar biasa. Yesus itu sahabat kita. Yesus itu sobat kita. Ketika engkau sendiri, aduh, mereka sendiri, saudara. Bukankah mereka pengen ada teman? Lalu kita pengen berteman dengan mereka. Tapi mungkin kita nggak dapat menghibur mereka. Oke, sekarang kita. Kalau kita dalam keadaan sendiri, semua pergi, tidak ada, saudara tolong ingat.
Ketika engkau sendiri, satu kali suara itu akan bertanya padamu, siapakah yang engkau cari? Dan saudara lihat, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu dia berkata kepada Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria, 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 Maria. Bagaimana itu? Bagaimana intonasinya Tuhan? Bagaimana sapaan Tuhan? Bagaimana lembutnya Tuhan memanggil? Saya tidak dapat gambarkan itu. Ketika dia bilang, ibu siapakah yang engkau cari? Maria nggak kenal bahwa itu Yesus. Sekarang Yesus panggil dengan namanya. Maria. Tuhan akan memanggil engkau dengan namamu. Tuhan akan memanggil engkau dengan namamu ketika engkau melupakan dia. Ketika engkau tidak lagi kenal dia. Padahal engkau mengasihi dia. Tuhan akan panggil seperti Maria. Sony, Maria. Saudara lihat. Dan saat itu Maria tahu, ini suara Tuhan. Suara Tuhan. Saya sendirian. Ditinggal oleh orang-orang. Saya pikir Tuhan saya sudah diambil. Tapi suara lembut itu menyentuh hati Maria. Maria, aku Tuhan. Tuhan gak perlu bilang dia aku Tuhan. Tuhan gak perlu bilang begitu. Tapi Maria ketika dia bilang Maria. Saudara ingat khotbah saya tentang Yohanes pasal 10? Aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Domba-dombaku mengenal suaraku. Saudara, sekali lagi, dalam keadaan apapun, ketika kita tertekan, ketika kita tidak punya siapa-siapa, Tuhan yang kita sayang, mati di kayu salib. Tuhan yang kita sayang, dikuburkan dengan tempat di tempat yang punya orang kaya, tapi apakah dikuburkan dengan terhormat? Menyedihkan sekali bagi Maria, karena dia pernah membasuh Yesus dengan air mata. Dia pernah memeluk kaki Yesus. Nanti kita lihat sebentar bagaimana dia memeluk Yesus. Dalam keadaan seperti itu Tuhan panggil namanya Maria. Saudara ingat Lazarus? Lazarus keluar. Sakeus turun. Oh Simon Petrus, engkau akan menyangkali aku. Dia akan panggil dengan namamu. Kenapa? Namamu yang percaya padamu bukan cuma ada di mulut Tuhan, tetapi tercatat di sorga, saudara. Di situ ada namamu. Ada juga di mulut Tuhan yang menyebut Maria, yang menyebut engkau, karena engkau adalah milik Tuhan. Maria bilang, Tuhanku. Saudara, Maria mengenal Tuhan. Lalu apa yang Maria buat? Maria bilang dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Para penafsir bilang begini, ada kata Rab, itu guru biasa. Rabi, guru yang terhormat. Rabuni, guru di atas segala guru. Tidak ada lagi guru lain kalau dia bilang Rabuni. Tuhanku, Rabuni. Kalau engkau katakan selalu benar, tidak pernah salah, itu Rabuni. Ketika engkau bilang Maria, ya Rabuni. Yang kau katakan itu benar, itu namaku Maria. Kalau Tuhan bilang Sony, ya Tuhan, itu nama saya. Itu saya. Panggil saya. Panggil saya Tuhan. Panggil saya Tuhan. Dalam keadaan saya seperti sekarang ini. Panggillah saya. Saudara akan lihat sesudah itu. Kenapa dia panggil Maria? Dan dia bilang kepada Maria, pergilah sampaikanlah kepada saudara-saudaraku. Panggil saya Tuhan. Panggil dengan nama saya. Seperti saya juga memanggil engkau, ya Tuhan Yesus. Kasihanilah saya. Seperti itukah yang kita bicara ketika kita tersesat, ketika kita menderita dalam dunia, ketika kita tertekan, kita menghadapi ujian-ujian. Bukankah kita teriak padanya dalam namanya yang agung dan mulia itu, Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan panggil namamu. Seperti dia panggil Maria. Maria balas Rabuni. Dan dia jatuh tersungkur. Saya bilang jatuh tersungkur kenapa? Saya membayangkan waktu Maria menyembah Yesus. Saya tidak tahu kalau perempuan menangis seperti apa gayanya. Kalau tertekan bagaimana ya perempuan? Karena ya begini ya.
Gimana? Gimana? Kalau perempuan lagi menangis, ibu-ibu tahu nggak? Gimana? Kalau ibu-ibu menangis, pernah difoto nggak? Nggak ya? Jarang ya kalau lagi menangis difoto, tapi lagi kayak ini kayak foto. Oh, kayak gitu. Nah kalau lagi menangis pernah difoto nggak? Jarang ya. Tapi bagaimana ya kalau ibu-ibu menangis? Kalau laki-laki itu ketahuan, laki-laki itu kalau kalau sudah tertekan, paling banyak kalau dia tiduran dia begini. Mana ya? Sudah susah tapi buka dada. Begitu kan? Laki. Kalau perempuan gimana? Begini kali ya. Peluk. Dia peluk Yesus dengan erat. Dia bergantung di kaki Yesus, bergayut. Dia peluk kaki Yesus. Tuhanku masih ada. Aku pikir aku tidak ketemu dengan Tuhan lagi. Aku sudah sendirian. Tidak ada lagi siapa-siapa. Orang tua saya sakit. Masalah dalam keluarga saya berat Tuhan. Orang yang saya kasih lagi sakit. Kakak saya, saudara saya, sakit mereka. Mereka dalam keadaan tertekan. Bagaimana mereka makan hari ini? Bagaimana apa yang mereka lakukan? Bagaimana keadaan apa dan sebagainya pertanyaan itu. Lalu Tuhan bilang, Maria, masih ada tempat, masih ada suara memanggil, dan masih ada tempat berpegang. Ternyata, saudara, masih ada suara yang memanggil Maria, dan masih ada tempat untuk bergantung. Saya pernah cerita kepada saudara, ketika papa saya meninggal, mama saya taruh satu kursi di tempat di kamar. Lalu saya tanya, itu kenapa ada kursi itu? Dia bilang, biar mama selalu ingat. Di situ tempat Tuhan Yesus duduk, menjaga kita berenam. Saudara, ada kesedihan di hatimu? Adakah orang yang kau kasih yang sedang mengalami masalah hari ini? Atau apakah engkau sendiri yang mengalami masalah hari ini? Bilang, Tuhanku. Dan Tuhan tahu namamu. Dan tahu saudara, masih ada tempat bergantung. Masih ada tempat. Kenapa saya sedih, saudara? Saya telepon dengan orang-orang yang sedang mengalami sakit. Dan mereka selalu bilang, nggak apa-apa Pak Sony. Saya kuat. Hari ini saya sadar, Tuhan akan panggil nama mereka. Dan Tuhan akan bilang, ada aku di sini. Masih ada tempat bergantung bagimu. Seorang ibu telepon saya dan bilang, Pak Sony, tolong doakan anak saya. Kenapa? Saya sedih dan sakit, katanya. Hari ini saya ngerti sekarang. Saya mengerti sekarang. Yang saya mengerti adalah kalau engkau ada masalah, apakah engkau sendirian? Orang udah berusaha menolong kita, orang sudah berusaha untuk datang bersama dengan engkau. Tapi mereka tidak bisa apa-apa. Seperti Petrus dan Yohanes itu pergi dari Maria. Tapi ada malaikat tadi, ingat? Dan masih ada malaikat saudara yang menjagamu. Masih ingat khotbah saya, khotbah renungan kita. Ada malaikat yang menjagamu. Lalu yang berikut, ada Tuhan yang panggil namamu. Dan ada tempat bergantung bagimu. Ya, saya tahu beberapa keluarga hari ini dalam keadaan susah. Saya sangat tahu. Tapi saya sadar hari ini, saya tahu banget sekarang. Tuhan akan memanggil mereka dengan nama mereka sendiri. Tuhan akan panggil mereka dengan nama mereka sendiri. Dan Tuhan akan datang pada mereka. Mungkin mereka akan salah pikir, Tuhankah atau tukang kebun? Seperti Maria? Tetapi tidak, saudara. Kita boleh salah Tuhankah atau bukan. Tidak, Tuhan tetap Tuhan. Kita mau salah ngerti tentang Tuhan, kita mau kenal atau tidak Tuhan, Tuhan tetap Tuhan. Dia tidak pernah berubah, maut tidak dapat mengalahkan dia. Kubur boleh kosong, dan Tuhan akan tetap berdiri sebagai Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Saudara, Tuhan bilang kepada Maria, janganlah engkau memegang aku.
Maria pegang, bukan larang pegang saudara sebenarnya. Dia bergayut terlalu kuat, lalu dia bilang gini, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Katakan, saudara lihat itu jaminan, aduh saudara, dalam keadaan sedih, ditinggal orang, tidak punya siapa-siapa, aku akan pergi kepada Bapamu dan Bapakku, kepada Allahmu dan Allahku. Jangan tahan aku dalam kehendakmu, jangan peluk aku, jangan cuma bergayut padaku, karena aku harus pergi kepada Allahmu dan Allahku, Bapamu dan Bapakku. Sekarang engkau pergi, katakan kepada saudara-saudaramu, kepada saudara-saudaraku, katakan pada mereka. Saudara, ternyata setelah itu pelajaran yang kita dapat adalah, jika engkau bergayut pada Tuhan, jika engkau bergantung pada Tuhan karena masalah, masih ada tugas bagimu. Pergi, katakan kepada saudaramu, aku ada, aku bangkit, aku tahu namamu Maria, aku tahu yang engkau cari. Siapakah yang engkau cari? Aku tahu. Maria berpeluk pada Tuhan. Jangan pergi Tuhan. Engkau adalah Tuhanku. Ini milikku. Engkau milikku Tuhan. Tuhan bilang, Maria ingat yang lalu, engkau katakan apa? Tuhan kami. Saya memang Tuhanmu. Saya memang kenal engkau. Tapi saya juga kenal orang-orang lain yang juga mengalami kesedihan di sana. Saya juga kenal orang-orang lain yang merasa saya tinggalkan mereka. Saya juga tahu nama-nama mereka. Saya tahu mereka yang sedari ini sedang berduka di rumah sana. Sedang bersedih. Saya tahu orang-orang yang lagi menderita, saudara. Saya tahu itu, kata Tuhan. Saya tahu mereka. Mereka juga butuh saya. Jangan peluk saya untuk kepentinganmu. Jangan bergayut saya. Jangan bergayut pada saya. Sehingga hanya akan menyenangkan hatimu. Tidak, Maria. Pergi. Katakan kepada saudaramu, kepada saudaraku, aku akan pergi kepada Bapamu dan Bapakku, kepada Allahmu dan Allahku, aku akan pergi, Maria. Saudara, nggak boleh tahan Tuhan ternyata ya. Ada masalah, ada pergumulan, lalu Tuhan tolong kita. Saudara, ini dia bukan cuma milik kita. Ada banyak orang yang mengasihi Tuhan kita. Ada banyak orang yang harus dikasihi oleh Tuhan kita dan sedang dikasihi karena Tuhan sedang mengasihi mereka. Ada banyak orang, saudara. Pergi Maria, katakan kepada mereka, aku sudah bangkit. Katakan Maria. Saudara, saya membaca ini dalam kesedihan memang. Saya harus akui itu. Sebelum saya duduk di sini, tadi saya sendirian di ruang saya di situ. Saya baca ini, ada banyak yang mesti disampaikan, saudara. Ada banyak. Dari pelajaran-pelajaran ini. Tapi saya merenungkan ini dari hati saya yang sangat luka. Karena setiap hari saya mendapat telepon, mendapat WA. Dari orang-orang yang bilang, Pak Sony bisa tolong saya. Tolong keluarga saya, Pak. Boleh doakan saya. Saya nggak punya kekuatan apa-apa menolong saudara. Mohon maaf, saya tidak punya. Itu saya baca ini tadi, kok Tuhan pintar sekali ya saudara. Dia memberi ini untuk kita renungkan hari ini. Ketika engkau merasa sendiri. Ketika engkau sendiri, anda usah merasa sendiri, benar-benar sendiri saudara. Sudah pergi itu orang-orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Maria Magdalena pergi berkata kepada murid, aku telah melihat Tuhan. Tuhan kita. Aku telah melihat Tuhan. Wah, dalam keadaan sedih, masalah banyak, duluan lihat Tuhan dia loh, saudara. Maria Magdalena, aku telah melihat Tuhan. Oh, ternyata masalah yang bikin saya sedih. Ketika saya merasa ditinggalkan sendirian, ketika saya merasa duka yang dalam, Tuhan datang pada saya dan bilang, dan panggil nama saya. Ketika Tuhan datang kepada saya dan saya tahu itu Tuhan saya. Tuhan bilang, ini tempat engkau bergayut. Peluklah aku. Tapi tolong jangan engkau peluk untuk dirimu sendiri. Sampaikanlah kepada orang lain bahwa aku sudah bangkit. Maria, oh ternyata seperti itu ya. Saudara, setelah itu nanti saudara baca di Alkitab nama Maria, di Kisah Para Rasul.
saudara cari apa yang dia buat sesudah itu. Tapi saudara lihat, ada hal yang dia alami. Kebangkitan Tuhan membuat Maria makin mengerti, dan akhirnya kita juga mengerti. Ada saat kita sendiri. Ada saat kita ketakutan. Ada saat kita, aduh bagaimana ini itu? Bagaimana mau? Tidak pernah sendiri. Ya. Semoga saudara juga mengerti apa yang saudara sedang alami. Pekerjaan, pergumulan apa? Ada rencana indah yang saudara sedang pikirkan. Kami pengen begini, begini, dan begini. Tapi Tuhan bisa nggak ya? Tuhan akan panggil namamu. Kenapa? Karena dia sekarang sudah bersama dengan Bapamu dan Bapakku. Allahmu dan Allahku ada di sana sekarang dia. Ya, dia akan tolong kau. Dia akan tolong. Tapi bagaimana cara dia tolong? Nggak tahu kan? Tuhan nggak pernah bilang, Tuhan cuma bilang gini, pada hari ketiga aku bangkit. Dia nggak pernah detail bilang, nanti saya ketemu Maria, baru Maria akan sampaikan kepada kalian. Enggak. Tapi dia bilang, sudah itu aku akan temui kamu di Galilea. Mungkin minggu depan kita renungkan itu ya. Saudara, Maria memberi pelajaran indah bagi kita. Saya harap saudara tangkap sedikit saja dari khotbah ini, karena mungkin ada banyak yang terlalu putar-putar. Yaitu bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, kasih Tuhan bukan kasih yang romantis. Bukan kasih kalau dia berkati kita mengasihi, kalau enggak kita enggak berkati. Jangan, kita juga harus mengasihi orang lain. Bukan dengan kasih, oh kalau dia sudah hilang kasih. Enggak bisa. Bukan seperti itu kasih Maria kepada Tuhan. Kasih itu akan datang, dan walaupun dikubur sekalipun, kasih itu akan tetap mengasihi. Kasih itu akan tetap kasih, sekalipun itu dikubur. Seperti Tuhan Yesus sudah dikubur, Maria tetap mengasihinya. Kasih itu tetap ada dalam keadaan apapun. Lalu Maria tidak lagi bersama-sama dengan orang-orang pergi meninggalkan dia. Sebenarnya tidak sengaja mereka meninggalkan dia, tapi mereka berada dalam duka yang sama. Akhirnya tidak lagi peduli pada diri sendiri. Sudah pergi yang lain. Tapi Maria tetap berdiri di kubur itu. Maria tetap berada di tempat di mana dia merindukan Tuhannya. Di sini saya merindukan Tuhan, saya tidak akan bergeser. Saya tidak bergeser. Saya berdiri di sini bersama-sama dengan diri saya sendiri, bersama dengan hati saya, bersama dengan kedukaan saya, bersama dengan luka yang dalam hati saya berada di sini. Saya sendiri di sini. Tapi saya selalu katakan, dan itu selalu kita bilang, engkau tidak pernah sendiri. Tiba-tiba ada yang memanggil Maria, Maria, ibu apa yang kau cari? Lalu Tuhan datang padanya. Maria menggunakan kata tadi, Tuhanku. Semua pergi, tapi aku masih punya Tuhan. Saya sangat yakin dia tidak ada di sini sekarang memang. Saya tidak lihat dia ada di sini. Tidak ada, saya cuma lihat bekas kuburnya, tapi itu Tuhanku. Dan Tuhan itu memanggil dengan suara lembut padanya, Maria. Maria sadar, ini suara Tuhan. Dan Maria peluk kaki Tuhan. Masih ada tempat bergantung ketika orang lain pergi. Masih ada suara yang akan memanggil namamu ketika orang lain tidak lagi menyebut namamu. Masih ada. Ketika dia peluk Tuhan. Dan Tuhan bilang, jangan bergayut. Jangan berpegang aku. Pergilah. Saudara, baik kalau ada masalah, lalu saudara bergantung pada Tuhan. Baik banget itu. Sangat benar. Kalau saudara menghadapi masalah, kalau saudara mau minta sesuatu, bergantunglah pada Tuhan. Tapi tolong ingat, kalau engkau bergantung pada Tuhan, ada tugas yang Tuhan katakan, sampaikanlah kepada orang lain. Sampaikan kepada orang lain. Kalau engkau bergantung pada Tuhan, beritakan kepada orang lain, aku ada. Karena ada orang lain yang masih dikasihi Tuhan. Karena ada orang lain yang namanya akan dipanggil Tuhan, dan disebut Tuhan, dipanggil Tuhan, dan ada orang lain yang juga sedang menanti Tuhan. Jangan peluk aku untuk kenyamananmu, tapi peluklah aku dan sampaikanlah kepada orang lain. Aku bangkit.